Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu walaupun mungkin dalam keadaan yang tidak bisa ketemu secara langsung karena pada kesempatan kali ini Bapak tidak bisa hadir ya karena ada acara yang juga tidak bisa ditinggalkan ya di waktu yang bersamaan, tetapi ini mungkin mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar, khususnya di mata pelajaran SKI ya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini Bapak sudah menyiapkan materi sebagai mungkin bahan untuk kalian dengarkan nanti sambil diputar sambil santai ya pada saat jam pelajaran berlangsung. Dan nanti kalian bisa juga untuk membaca bahan-bahan tambahan yang sudah tersedia ya, baik itu di buku maupun di sumber-sumber lain. Baik, sebelum kita awali pembelajaran ini, mari kita sama-sama mengawalinya dengan melafadzkan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, selanjutnya kita akan bicara soal Sayyidina Utsman ya. Sebagai khalifah ketiga atau keempat ya dari ketiga ya dari Khulafaur Rasyidin. Nah, Sayyidina Utsman ini kita tahu adalah sosok yang dermawan, kaya ya. Sosok yang sahabat Nabi yang sangat luar biasa. Bahkan dalam banyak riwayat dia itu ya seorang yang kaya ya, tipe pemimpin yang kaya. Beda dengan Umar. Umar kan sosoknya tegas, berani gitu ya. Nah, ini kalau Sayyidina Utsman ini dermawan ya. Dermawan ya. Dermawan dan kaya. Nah, Sayyidina Utsman ini kita tahu bahwa Sayyidina Utsman ini nanti menggantikan Sayyidina Umar bin Khattab sebagai khalifah ya, atau sebagai pemimpin pemerintahan atau pemimpin umat Islam pada waktu itu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini nasab ya, nasab Sayyidina Utsman. Antara Sayyidina Utsman dan Sayyidina Nabi Muhammad ya, nanti ketemunya di sini. Di nasab beliau di Abdul Manaf ya. Beliau sama-sama Quraisy, tapi nanti bertemunya nasab beliau ini dari Abdi Manaf. Nah, beliau ini berasal dari klan Bani Umayyah ya. Nanti Umayyah ini nanti belakangan, keturunan Umayyah ini nanti akan menjadi raja-raja Arab setelah era Khulafaur Rasyidin atau dinasti Bani Umayyah, baik itu Umayyah 1 maupun Umayyah 2 nanti diawali oleh kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan nanti yang akan kita pelajari setelah bab-bab ini ya. Sedangkan Bani Hashim itu nanti merupakan asal muasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW, dari Hashim ya. Hashim melahirkan Abdul Muthalib melahirkan Abdullah baru melahirkan Nabi Muhammad SAW.
Bani Hashim. Jadi juga klan atau kabilah Arab yang juga sangat terkenal ya. Nah, Sayyidina Utsman ini juga nanti lahir ya 5 tahun sebelum tahun gajah. Ya, dulu itu kan tidak ada perhitungan Hijriah ya. Hijriah itu kan baru ada setelah era Sayyidina Umar ya. Tahun 1 Hijriah itu baru ada setelah era Sayyidina Umar. Nah, jadi hitungnya berdasarkan kalender atau perhitungan tahun-tahun seperti ini, tahun gajah ya. Tahun gajah itu tahun dimana Nabi SAW lahir ya. Nah, kemudian nanti klan sukunya Umayyah, Quraisy ya, profesinya pedagang. Jadi ya orang Quraisy ini kan senangnya juga berdagang, berniaga dari satu ke tempat yang lain. Kemudian sifat-sifatnya diantaranya dermawan, kaya ya, murah rezeki lah intinya. Nah, Gelanja ini Dzunurain ya, dua cahaya. Karena apa? Karena beliau ini menikah dengan dua putri Rasulullah, yaitu Ummu Kulthum dan Ruqayyah ya. Ummu Kulthum dulu kemudian wafat, terus setelah itu Sayyidina Utsman menikah dengan Ruqayyah ya. Jadi dua putri Rasulullah itu kemudian dinikahi oleh beliau. Rasulullah kan punya 4 putri ya dan 2 putra. Nanti kalian bisa cari sendiri, masa harus dikasih tahu lagi kan repot ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah proses pengangkatan ya, jadi kalau kemarin pada pengangkatan khalifah sebelumnya itu kan beda-beda ya. Di Sayyidina Abu Bakar melalui proses diskusi panjang ya yang dilakukan oleh sahabat di Sakifah Bani Saidah. Kemudian ketika Umar diangkat, Umar ditunjuk langsung ya oleh Sayyidina Abu Bakar melalui wasiat Sayyidina Abu Bakar. Nah, ini ini beda lagi. Jadi ketika Utsman diangkat menjadi khalifah, beliau diangkat melalui proses tim formatur yang bahasa sekarang itu disebut Ahlul Halil wal Aqdi. Nah, siapa Ahlul Halil wal Aqdi ini? Nanti orang-orang nanti yang ditunjuk secara langsung oleh khalifah sebelumnya, yaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yang mewakili unsur-unsur kelompok-kelompok masyarakat tertentu ya. Nah, di sini ada 6 orang nanti yang diketuai oleh Abdurrahman bin Auf ya. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Sa'ad ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair, kemudian Talhah ya. Mereka ini nanti mewakili kelompoknya masing-masing dalam rangka menentukan siapa yang berhak ya menjadi khalifah pasca Umar ya. Jadi ya ini mirip dengan sistem sekarang ya, sistem pemilihan kepemimpinan sekarang ya, di mana seorang perdana menteri itu dipilih oleh parlemen ya. Nah, parlemen itu nanti dipilih oleh rakyat. Jadi rakyat melimpahkan kekuasaannya kepada parlemen, wakil-wakil rakyat mereka. Nah, nanti wakil-wakil rakyat mereka inilah yang di senat atau di mana di ya parlemen namanya sekarang itu, lembaga khusus ya, yang akan menentukan keputusan apapun itu, entah itu pemilihan kepala negara atau kepala pemerintahan ataupun pengambilan keputusan kebijakan-kebijakan pemerintah. Itu kalau dalam sistem parlementer. Tapi kalau dalam sistem presidensil, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan itu langsung dipilih oleh rakyat. Jadi intinya dalam Islam itu tidak ada, kalau dalam sistem pemilihan kepemimpinan itu tidak ada yang baku. Ya, buktinya nanti pemilihan pemimpin dalam sejarah Islam itu beda-beda. Nah, termasuk ini gitu. Nanti di zaman Ali juga beda lagi. Apalagi zaman daulah-daulah itu udah beda lagi gitu. Artinya memang Islam sendiri sedari awal memang tidak ada nas-nas ataupun dalil yang secara
spesifik, kemudian harus menggunakan sistem-sistem tertentu ya, dalam apa proses pemilihan kepemimpinan ya, termasuk ini gitu ya. Nah, nanti Ahwa ini berdiskusi. Awalnya Ahwa memutuskan 2 nama ya untuk khalifah ya. Siapa yang paling berhak pantas menjadi khalifah di antara di antara Utsman dan Ali ya. Di antara Utsman dan Ali. Nah, kemudian nanti Ali menimpahkan kekuasaannya kepada Utsman. Nah, akhirnya Utsman lah terpilih melalui hasil kesepakatan Ahwa ini untuk menjadi pengganti atau Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Nah, Sayyidina Utsman ini nanti berkuasa kurang lebih selama 12 tahun ya. Nah, pada masa Sayyidina Utsman inilah kemudian mulai riak-riak huru-hara terjadi nanti di akhir-akhir jelang kekuasaannya ya. Nanti kita akan singgung nanti di minggu depan lah insyaallah. Nah di antara capaian-capaiannya ya, selain melanjutkan kebijakan Umar, Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu melakukan perluasan wilayah. Nah, di sini diterangkan bahwa wilayah-wilayah kekuasaannya itu di ekspedisi militer ya, sudah masuk ke Armenia, Tunisia ini di daerah Afrika Utara ya, Siprus ya. Ini sudah masuk Siprus ya, daerah Rhodes ya, Italia ya. Kemudian sisa-sisa kekuasaan Persia. Jadi waktu itu Persia sudah resmi takluk di bawah kekuasaan dinasti Islam atau daulah Islam. Nah, yang paling penting ini dalam capaian pada masa dinasti atau kekhalifahan Umar atau Utsman bin Affan ini adalah finalisasi atau proses pembukaan Al-Quran ya. Kalau minggu kemarin sudah saya sampaikan bahwa pembukaan Al-Quran, kodifikasi Al-Quran itu dimulai sejak masa Abu Bakar ya. Inisiasinya sudah dimulai sejak masa Abu Bakar. Namun finalnya, artinya Al-Quran kemudian menjadi satu buku, satu mushaf standar, itu baru terselesaikan pada masa Sayyidina Utsman. Makanya sekarang mushaf-mushaf standar itu disebut mushaf Utsmani. Ini merujuk kepada ke sini. Merujuk kepada apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Utsman dalam rangka menstandarisasi bacaan-bacaan Al-Quran atau menstandarisasi Quran-Quran yang ada pada waktu itu yang beredar di masyarakat Muslim. Jadi Al-Quran sebagaimana susunan tartib suratnya dan sebagainya yang ada saat ini itu merujuk pada itu, merujuk pada mushaf standar Utsmani. Ini nanti akan kalian kaji secara lanjut kalau kalian nanti melanjutkan kuliah ya di kuliah Ulumul Quran itu tentang Rasm Utsmani atau proses kodifikasi Al-Quran. Walaupun sebenarnya nanti pada perkembangan selanjutnya itu juga tidak lantas berakhir. Artinya penyempurnaan itu tidak lantas sempurna gitu ya. Karena jangan bayangkan bahwa mushaf Utsmani pada waktu itu sudah ada tanda titik, tanda baca dan sebagainya. Nanti tanda titik, tanda baca dalam tulisan-tulisan Arab itu kan berkembang nanti di era-era setelahnya. Era-era setelah Utsman, di era Ali, di era Muawiyah ya, Umayyah dan sebagainya. Itu artinya belum final. Betul gitu maksudnya. Tetapi Al-Quran sebagai sebuah mushaf standar yang menghimpun 114 surat, 30 juz yang sebagaimana hari ini itu terjadi pada masa Sayyidina Utsman ya. Walaupun khotnya nanti khot dan kemudian jenis tulisan termasuk penambahan titik, tanda baca ya. Kalau dulu itu kan tidak ada beda antara ba, sa, ta. Tetapi orang Arab bisa membacanya. Orang Arab bisa baca. Nanti saya dalam kesempatan tertentu nanti saya akan carikan itu teks-teks abad-abad awal Hijriah yang teks-teks tertulis
dalam bahasa Arab di awal-awal abad pertama Hijriah. Nanti kalian sebaca atau enggak itu, karena memang tulisannya berbeda gitu. Jadi tidak ada tanda baca. Tanda baca itu nanti berkembang kan di era-era setelahnya. Artinya perubahan-perubahan itu senantiasa terjadi. Nah, itu dua di antara capaian-capaian yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman ya. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa pada masa Sayyidina Utsman ini mulai terjadi huru hara ya. Huru hara khususnya di paruh kedua 6 tahun kedua ya pemerintahan Sayyidina Utsman, di mana kemudian mulai terjadi pergolakan di internal umat Islam, ketidakpuasan sekelompok orang yang menganggap Sayyidina Utsman ini melakukan praktik KKN. Nah, jadi dulu itu udah ada KKN gitu ya. Kolusi, nepotisme, khususnya nepotisme ya, di mana kemudian para gubernur, para pejabat itu rata-rata diangkat dari suku atau klan Bani Umayyah, sehingga yang lain merasa ya mungkin tersinggung, sakit hati, tidak dapat posisi dan sebagainya. Nah, sehingga pada akhirnya nanti ada semacam gerakan-gerakan pemberontakan ya, buhot pertama ya yang dilakukan terhadap Sayyidina Utsman nanti, yang sebagian dilihat literatur mengatakan bahwa kelompok ini nanti disebut kelompok Ahlul Qurra ya. Ahlul Qurra, Ahlu Qurra ya, para penghafal Quran atau para pembaca Al-Quran, karena memang rata-rata mereka ini para pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, tapi mereka ya namanya juga sejarah ya, mungkin karena akibat politik dan sebagainya, dalam satu literatur dikatakan bahwa mereka itu memberontak karena akibat selembar surat ya, provokasi yang dilakukan oleh orang mungkin tidak dikenal gitu, yang salah satu isinya adalah Sayyidina Utsman ingin membunuh sosok yang namanya Muhammad bin Abu Bakar. Dan Muhammad bin Abu Bakar ini kan putranya Sayyidina Abu Bakar yang cukup ya juga terkenal pada waktu itu gitu ya. Sehingga kemudian ya para pendukung Muhammad bin Abu Bakar ini nanti melakukan gerakan-gerakan pemberontakan. Padahal belakangan ya surat itu juga tidak terbukti gitu adanya. Ya mana mungkin lah seorang khalifah tega untuk menginstruksikan membunuh seseorang, apalagi ini Khalifah Rasidah ya, sosok Sayyidina Utsman bin Affan ya. Sampai akhirnya nanti pemberontakan itu berbuah kepada terbunuhnya atau syahidnya Sayyidina Utsman bin Affan ya. Ya. Ini mengenaskan. Ini dalam sejarah umat Islam saja sudah terjadi pertumpahan darah ya. Bahkan ini menimpa sosok pemimpin tertinggi umat Islam ya. Mulai dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang dibunuh atau diracun oleh sosok Persia ya, Abu Lu'lu'ah ya. Sampai Sayyidina Utsman juga wafatnya juga tragis gitu, dibunuh. Sayyidina Ali juga nanti belakangan juga syahid juga dibunuh oleh Khawarij. Ini kan akibat dari tentu perbedaan-perbedaan politik, polarisasi politik yang terjadi di internal umat Islam pada waktu itu. Nah, di sinilah nanti muncul istilahnya benih-benih perpecahan di tubuh umat Islam. Nah, kalau kita pahami nanti sejarah, nanti muncul kelompok-kelompok Syiah, Khawarij, Murji'ah ya di era-era setelahnya nanti. Nanti kita akan pelajari itu secara pelan-pelan lah di bab-bab yang akan datang. Saya kira itu mungkin penjelasan singkat dari saya. Nanti kalian bisa membaca literatur-literatur yang terkait dengan ini untuk mungkin menambah wawasan kalian. Lebih kurang mohon maaf dan tetap semangat ya untuk belajar. Meskipun saya tidak bisa hadir ke sana, tetapi ya kita belajar itu kan tidak mesti terikat waktu, tempat ya, di mana saja, kapan saja.
Tapi karena ini kita belajar mengajar ya, tentu syarat-syarat formalnya juga harus tetap kita laksanakan, ya, termasuk juga pembelajaran kita hari ini gitu ya. Tapi nanti selebihnya kalian bisa tambah sendiri nanti pengetahuannya, gali sendiri. Untuk ya bahan sumber referensi sekarang kan luas ya. Saya akan sangat senang nanti kalau misalnya ada feedback atau pertanyaan-pertanyaan seputar fakta-fakta sejarah atau mungkin referensi-referensi yang lain yang pernah kalian baca, nanti kita bisa diskusikan di kelas ya. Itu saya kira. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan bersama-sama melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.